Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Matius 15, 24, 25. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kasih tanpa diskriminasi. Pernahkah saudara memiliki seorang musuh? Seorang yang menyakiti saudara, seorang yang mengecewakan saudara. Dia tidak peduli kepada saudara, menjadikan saudara sebagai musuh nomor satu bagi dia. Dan dia melakukan begitu banyak kejelekan, hal-hal buruk kepada saudara. Lalu saudara, satu hari orang ini mengalami penderitaan, mengalami kemalangan. Lalu dia datang kepada saudara, meminta tolong agar membebaskan dia dari persoalan, hutang piutang, atau masalah-masalah yang dia alami. Mau saudara menolongnya? Biasanya kita enggan untuk melakukan. Bagi kita, itu urusanmu sendiri. Silakan urus sendiri. Itu bukan urusanku. Saudara, antara orang Israel dan orang Kanaan tidak ada konsep tolong menolong. Tidak ada konsep bersahabat. Itulah sebabnya ketika Yesus dalam perjalanan, tiba-tiba datang seorang perempuan Kanaan yang berteriak-teriak di dalam ayat yang ke-22. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara-saudara, murid-murid yang mengikuti Yesus saat itu, mereka menjadi gusar. Mereka menjadi kesal dengan perempuan ini. Mendengar teriakan perempuan itu, Yesus pun tidak menjawab. Lalu murid-murid datang dan berkata kepada Yesus di dalam ayat yang ke-23, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Saudara-saudara, di dalam konsep orang Israel dan orang Kanaan yang sudah tidak ada konsep tolong-menolong, lalu tiba-tiba orang Kanaan ini, perempuan Kanaan ini datang dan berteriak-teriak. Murid-murid yang adalah orang-orang Israel, mereka merasa terganggu, mereka merasa gusar, merasa kesal dan jengkel dengan perempuan ini. Di sini kita bisa melihat bahwa murid-murid tidak mendemonstrasikan kasih dan belas kasihan kepada perempuan ini, tapi mereka menunjukkan permusuhan mereka kepada perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini terus berteriak. Tetapi dalam ayat yang ke-24 Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Wow, saudara, kalau benar Yesus seperti itu, maka saya adalah orang pertama yang kecewa dengan Yesus. Dan saya juga percaya kalau Yesus seperti itu, maka saudara juga adalah orang yang kecewa dengan Yesus. Tetapi tidak, saudara. Yesus bukan seperti itu. Yesus, Dia adalah Tuhan bagi seluruh suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Saudara-saudara, setelah mendengar jawaban Yesus seperti itu, jawaban yang pedas dari Yesus seperti itu, perempuan ini bukannya mundur, bukannya marah, tetapi dia makin mendekat. Dia bersujud dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara-saudara, perhatikan kata-kata bersujud atau menyembah. Ini menunjukkan dia berlutut dan menyembah Yesus. Saudara-saudara, ini adalah kesaksian iman yang luar biasa. Tetapi ketika dia datang dan menyembah Yesus, bersujud di hadapan Yesus, Yesus justru mengatakan kata-kata yang lebih pedas lagi. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, apakah perempuan ini marah? Tidak. Perempuan ini justru maju lebih mendekat dan dia berkata, "Benar Tuhan." Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Saudara-saudara, dengan kata lain perempuan ini ingin mengatakan, "Benar Tuhan, aku ini anjing. Aku ini tidak pantas mendapat pertolongan daripadamu. Aku tidak pantas mendapatkan roti daripadamu. Tetapi sekalipun aku ini anjing, aku masih berhak mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Aku ini anjing, aku ini hina, tapi aku tetap boleh mendapatkan sedikit pertolongan daripada."
Oh saudara, ini kesaksian iman yang luar biasa. Ini demonstrasi iman yang luar biasa dari perempuan Kanaan ini. Yesus kagum kepada dia. Yesus kemudian berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana belas kasihan Yesus. Kasih Yesus adalah kasih yang melintasi, kasih tanpa diskriminasi yang dibangun oleh manusia. Orang Israel dan orang Kanaan boleh bermusuhan. Orang Israel dan orang Kanaan boleh tidak ada konsep saling menolong. Tetapi tidak di dalam Yesus Kristus. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Tuhan kita adalah kasih tanpa diskriminasi yang dibangun oleh manusia. Saudara-saudara, pagi hari ini, maukah saudara juga datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti perempuan Kanaan ini? Maukah saudara ketika mendapatkan jawaban yang pedas dari Tuhan, ketika saudara berdoa, maukah saudara pun datang kepada Tuhan, merendahkan diri seperti perempuan Kanaan ini? Benar Tuhan, aku ini tidak layak untuk mendapatkan pertolongan daripada, tapi aku ingin beroleh sedikit remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Saudara, datanglah pada Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka engkau akan mengalami kasih Yesus Kristus, kasih tanpa batas diskriminasi. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari perempuan Kanaan yang percaya bagaimana awalnya ditolak oleh Yesus. Tapi kami bisa melihat dari pelajaran kami hari ini bagaimana perempuan ini mendemonstrasikan imannya yang luar biasa. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga dalam hidup ini, ketika kami berdoa dan kami mendapatkan jawaban-jawaban doa yang tidak sesuai dengan harapan kami tetap merendahkan diri, tetap menuruti apa kata Tuhan, agar kami pun bisa mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.